Leader Ikhlas Bab 9. Keberanian bertindak benar. Mengetahui kapan harus melanggar peraturan. Beberapa banyak jiwa di kapal, tanya pengawal lalu lintas udara. Seolah-olah kita masih mengarungi dunia dengan kapal kayu bertiang layar tinggi. Terminologi kuno yang mengacu pada jumlah penumpang di atas kapal itu adalah sebuah pertanyaan standar yang diajukan saat sebuah pesawat mengumumkan keadaan darurat dalam penerbangan. 126 jiwa, jawab si pilot. Pesawat yang menuju Florida itu sedang berada di atas Maryland. Pada ketinggian 12 km, terbang dengan kecepatan sekitar 900 km per jam. Saat asap mulai memenuhi ruang kokpit, asap di dalam pesawat terbang adalah salah satu keadaan darurat paling mengerikan yang dihadapi seorang pilot. Mereka tidak selalu tahu penyebabnya. Mereka tidak tahu apakah ada kebakaran. Mereka tidak tahu apakah keadaan darurat itu dapat diatasi atau akan cepat berkembang tanpa kendali. Asap itu sendiri bisa membuat pilot sulit melihat atau bernafas dan pasti menimbulkan kepanikan penumpang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah kondisi yang buruk. Pusat KH-209, ucap pilot melalui radio saat menyadari masalahnya. KH-209 silakan, jawab pengawas lalu lintas udara yang memantau ruang udara. KH-209, saya harus segera turun. Saya tidak bisa bertahan pada ketinggian ini, respon pilot. Namun ada masalah. Pesawat lain yang juga terbang ke Florida tepat berada 600 meter di bawah pesawat yang bermasalah ini. Aturan FAA cukup sederhana. Pesawat yang sedang terbang dalam satu rute perjalanan tidak boleh berada kurang dari 300 meter di atas atau di bawah pesawat lainnya, atau 8 km di sekelilingnya. Aturan itu dibuat untuk keselamatan penerbangan. Terbang dengan kecepatan 3/4 kecepatan suara membuat pesawat sangat sulit melakukan manuver tanpa menimbulkan resiko tabrakan yang serius. Keadaan yang menjadi lebih buruk karena kedua pesawat itu terbang pada rute sempit menuju tempat tujuan mereka. Karena latihan militer sedang berlangsung di area tersebut, wilayah udara dibatasi pada sebuah jalur sempit, seperti jalur di jalan bebas hambatan. Mereka ada jalur lain di jalan raya ini, ada penerbangan lain di sana saat itu. Pengawas lalu lintas udara menjawab permintaan pilot untuk segera turun. KH-209, belok 15 derajat ke kanan dan turun. Pengawas lalu lintas udara tidak hanya memerintahkan pesawat yang sedang bermasalah itu memasuki wilayah udara terlarang, tetapi memberitahu pilot untuk turun juga berarti pesawat itu masuk ke dalam ruang 8 km dari pesawat yang berada di bawahnya. Pesawat modern dilengkapi dengan alarm benturan yang mengingatkan pilot saat pesawat terbang lain terbang dalam jarak 300 meter di atas atau di bawah, dan 8 km di sekelilingnya. Saat alarm berbunyi, mengetahui waktu yang terbatas, pilot dilatih untuk bereaksi terhadap bencana yang akan terjadi. Jarak dua pesawat ini 3 km tepatnya. Pasti akan menyalakan alarm benturan pesawat yang berada pada ketinggian 10 km, dan itu akan menimbulkan masalah lain. Namun, pengawas lalu lintas udara yang duduk di depan panel hari itu sudah sangat berpengalaman. Dia sepenuhnya mengetahui posisi semua pesawat di daerah tersebut. Terlebih lagi, dia sangat sadar akan semua peraturan dan batasannya. Dia mengontak pilot pesawat terbang lain dan berbicara dengan bahasa Inggris yang sangat jelas. AG-1446, ada pesawat yang terbang di atas Anda. Dia menginformasikan keadaan darurat. Dia akan turun ke ketinggian Anda, sekitar 3 km di depan kanan Anda. Dia harus segera turun. Pesan yang sama ini akan diulangi lagi saat pesawat bermasalah itu turun melewati wilayah udara 3 pesawat lain. Pada hari yang cerah di atas Maryland, 126 jiwa diselamatkan karena satu pengawas lalu lintas udara yang sangat berpengalaman memutuskan untuk melanggar peraturan.
Menyelamatkan nyawa manusia lebih penting daripada mempertahankan batasan-batasan. Ada lebih dari 9,8 juta penerbangan domestik dan berpenumpang yang dijadwalkan maskapai-maskapai penerbangan AS pada 2012. Jumlahnya hampir 26.800 penerbangan per hari. Angka-angka itu mengejutkan. Jumlah ini bahkan tidak termasuk penerbangan tak terjadwal, kargo, dan penerbangan asing yang berlalu lalang di Amerika Serikat setiap tahun. Lebih dari 815 juta penumpang setiap tahun mempercayakan hidup mereka kepada pilot yang mengangkut kita, mekanik yang memastikan pesawat udara layak terbang, dan FAA mengembangkan peraturan untuk memastikan semuanya berjalan seaman mungkin. Lalu ada pengawas lalu lintas udara. Kita mempercayai orang-orang yang relatif sedikit ini untuk mematuhi peraturan, memastikan bahwa semua pesawat terbang bergerak dengan aman melintasi langit. Tetapi dalam kasus penerbangan KH209, pengawas udara melanggar peraturan. Dia tidak menaati garis-garis yang sudah jelas yang ditetapkan untuk memastikan keamanan kita. Itulah kepercayaan. Kita tidak hanya mempercayai orang untuk mematuhi peraturan, kita juga percaya bahwa mereka tahu kapan harus melanggarnya. Aturan-aturan disediakan untuk operasi normal, aturan-aturan dirancang untuk menghindari bahaya dan membantu memastikan semua lancar. Meskipun ada panduan cara menghadapi keadaan darurat, pada akhirnya kita mempercayai keahlian sebelah kecil orang khusus yang mengetahui kapan harus melanggar peraturan. Organisasi yang memberikan kesempatan kepada anggota mereka untuk berkomitmen sepenuhnya bekerja tanpa kenal lelah melatih anggota mereka. Ini bukan tentang cara menggunakan PowerPoint yang lebih baik atau menjadi presenter yang lebih efektif. Organisasi-organisasi ini menawarkan kesempatan tanpa henti untuk meningkatkan diri. Semakin banyak pelatihan yang mereka tawarkan kepada kita, semakin banyak kita belajar. Semakin berpengalaman dan percaya diri kita, semakin banyak organisasi yang mau memberi kita tanggung jawab yang lebih besar dan lebih besar. Akhirnya, organisasi ini, manajemen, dan kolega kita bersedia mempercayai kita untuk mengetahui kapan harus melanggar peraturan. Kita tidak dapat mempercayai aturan atau teknologi. Kita bisa mengandalkan aturan dan teknologi, tentu saja, tetapi mempercayai keduanya? Oh, tidak. Kepercayaan adalah pengalaman manusia yang sangat spesial, dihasilkan oleh senyawa kimia oksitosin sebagai respon terhadap tindakan yang dilakukan atas nama kita demi pengamanan dan perlindungan kita. Kepercayaan sejati hanya ada di antara manusia. Kita hanya bisa mempercayai orang lain saat kita tahu mereka secara aktif dan sadar memedulikan kita. Sebuah teknologi, betapapun canggihnya, sama sekali tidak memedulikan kita. Teknologi hanya bereaksi terhadap seperangkat variabel. Buku aturan tidak peduli bagaimanapun komprehensifnya, tidak dapat mempertimbangkan setiap kemungkinan. Bayangkan, jika setiap kali kita bertengkar dengan orang yang kita cintai, dia menggunakan seperangkat variabel atau meminta saran dari buku aturan. Menurut Anda, berapa lama hubungan itu akan bertahan? Inilah yang menyebabkan kita menemukan birokrat yang menyebalkan. Mereka semata-mata menjalankan aturan tanpa mempertimbangkan bahwa aturan tersebut dibuat untuk menolong atau melindungi orang-orang. Dengan kata lain, mereka tidak peduli. Hubungan yang sukses tidak berdasarkan algoritma, baik antar orang maupun antar kelompok. Manfaat sosial kepercayaan harus bersifat timbal balik. Kepercayaan satu arah tidak bermanfaat bagi individu atau kelompok. Apa gunanya perusahaan yang manajemennya mempercayai karyawannya, tetapi karyawannya tidak mempercayai manajemen? Pernikahan tidak akan kuat jika istri mempercayai suami, tetapi sang suami tidak mempercayai sang istri. Sangat baik dan bagus jika seorang pemimpin mengharapkan kepercayaan anggotanya. Tetapi, jika pemimpin itu tidak mempercayai anggotanya, sistem itu akan gagal. Karena kepercayaan berguna bagi individu dan kelompok, kepercayaan itu harus dibagi. Tanggung jawab para pemimpin adalah menjelaskan peraturan kepada anggota mereka, melatih mereka agar menjadi kompeten, dan membangun kepercayaan diri mereka.
Pada titik itu, kepemimpinan harus di belakang dan percaya bahwa anggota mereka tahu apa yang sedang mereka kerjakan dan akan mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Dalam organisasi yang lemah, tanpa pengawasan, terlalu banyak orang yang akan melanggar peraturan demi keuntungan pribadi. Itulah yang membuat organisasi itu lemah. Dalam organisasi yang kuat, orang akan melanggar peraturan karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan demi orang lain. Coba pertimbangkan hal ini. Apakah Anda merasa nyaman melihat keluarga Anda naik pesawat, sementara Anda mengetahui pilot atau pengawas lalu lintas udara yang andal akan melakukan segalanya sesuai peraturan, apapun yang terjadi? Apakah Anda membiarkan keluarga Anda naik pesawat, sementara Anda mengetahui pilot atau pengawas lalu lintas udara semata-mata bekerja untuk mendapatkan bonus? Atau apakah Anda lebih suka keluarga Anda naik pesawat sementara Anda mengetahui pilot dan pengawas lalu lintas udara memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan berpengalaman? Mengerti peraturan yang harus mereka langgar jika ada yang tidak beres, dan sebagai akibatnya mereka mungkin harus mengorbankan bonus mereka. Jawabannya sangat jelas, kita tidak mempercayai peraturan, kita mempercayai orang. Tanggung jawab seorang pemimpin adalah melindungi orang yang bekerja di bawah mereka. Ketika orang-orang mereka memiliki kendali untuk melakukan hal yang benar, meskipun terkadang berarti melanggar peraturan, mereka akan cenderung melakukan hal yang benar. Keberanian datang dari atas. Keyakinan kita melakukan hal yang benar ditentukan oleh bagaimana kita merasa dipercaya oleh pemimpin kita. Jika orang yang baik diminta bekerja dalam kultur yang buruk, di mana para pemimpin tidak menyerahkan kendalinya, kejadian yang buruk kemungkinan akan meningkat. Orang akan lebih peduli mengikuti peraturan karena takut mendapat masalah atau kehilangan pekerjaan daripada melakukan yang perlu dilakukan. Dan jika hal itu terjadi, jiwa-jiwa akan lenyap. Bab 10. Mobil salju di gurun. Mari kita jujur, kita baik, kita benar-benar baik. Maksud saya, kita yang terbaik di bumi. Ini bukan rancuan seorang egomania. Lihat saja dunia di sekitar kita. Hewan lain hanya mencari makan, memproduksi, dan bergerak berdasarkan naluri. Tetapi kita tidak. Kita melakukan lebih dari sekedar bertahan hidup dan berkembang biak. Meskipun kita juga melakukannya dengan baik. Kita menciptakan, membangun, dan mencapai hal-hal yang tidak dapat diraih spesies lain di planet kita. Rusa tidak membangun piramida, kitalah yang melakukannya. Gorila tidak mengerti, mesin kita mengerti. Itu semua karena neokortek kita yang luar biasa. Bagian otak yang membedakan kita dari semua mamalia lainnya. Neokortek ini memberi kita kemampuan berpikir secara rasional dan kritis tentang dunia kita dan memecahkan masalah yang kompleks. Berkat neokorteks, kita dapat berbicara dan berkomunikasi dengan cara yang lebih canggih daripada spesies lain di planet ini. Kemampuan inilah di antara banyak kemampuan lain yang memungkinkan kita menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain sehingga mereka tidak mengulangi semua hal yang telah kita pelajari. Setiap generasi mampu mengembangkan pengetahuan generasi sebelumnya sehingga kita dapat membuat kemajuan nyata di dunia. Inilah maknanya menjadi manusia. Kita adalah mesin pencapaian. Namun, sama seperti neokorteks, membantu kita menyelesaikan banyak hal. Otak limbik primitif kitalah yang mengendalikan perasaan kita, kemampuan untuk mempercayai, kemampuan kita untuk bekerja sama, kemampuan kita untuk bersosialisasi dan membangun komunitas yang kuat. Otak limbik kitalah yang menguatkan keberanian bereaksi dan mengambil keputusan yang mendorong perilaku kita. Otak limbik kita memberi kita kemampuan untuk membentuk ikatan emosional yang kuat dengan orang lain. Ikatan sosial yang kuat ini memungkinkan kita bekerja sama dengan orang-orang yang mewujudkan cita-cita yang didambakan. Neokortek Homo sapien kita. Jika kita saling percaya dan bekerja sama, tidak peduli seberapa pandainya kita
kita akan mati muda dan sendirian. Kita tidak akan pernah merasakan kegembiraan berada dalam persahabatan, merasa hidup dalam lingkaran orang-orang yang memiliki nilai dan kepercayaan yang sama, atau merasa berguna karena telah berbuat baik terhadap orang lain. Kita sering menganggap bahwa kecerdasan kitalah yang membawa kita pada kemajuan, padahal itu bukan segalanya. Kecerdasan kita memberi kita gagasan dan instruksi, tetapi kemampuan kita bekerja samalah yang benar-benar membantu kita menyelesaikan semua itu. Tidak ada yang benar-benar bernilai di bumi ini yang dibangun oleh satu orang tanpa bantuan orang lain. Hanya sedikit pencapaian, perusahaan atau teknologi yang berhasil dibangun oleh satu orang tanpa bantuan atau dukungan orang lain. Jelas bahwa semakin besar keinginan orang lain untuk membantu kita, semakin banyak yang bisa kita miliki. Kemampuan kita menyelesaikan segala sesuatu bersama-sama telah menghasilkan salah satu paradoks terbesar pada era modern ini. Dalam usaha kita untuk maju, kita tanpa sengaja membangun sebuah dunia yang membuat kita semakin sulit bekerja sama. Gejala ironi kejam ini mudah dirasakan di negara maju. Perasaan terisolasi dan stres tinggi telah memicu industri mengambil keuntungan dari usaha kita mencari kebahagiaan. Buku motivasi, kursus, dan obat-obatan menghasilkan industri yang bernilai miliaran dolar yang dirancang untuk membantu kita menemukan kebahagiaan yang sulit ditangkap itu, atau setidaknya mengurangi stres kita. Hanya dalam beberapa dekade saja, bisnis motivasi telah tumbuh menjadi 11 dolar miliar. Hal terbesar yang tampaknya telah terbantu berkat industri motivasi ini adalah industri itu sendiri. Dalam pencarian kebahagiaan dan relasi, kita juga meminta saran dari para ahli. Pada tahun 1950-an, beberapa dari kita berkunjung ke terapi sepekan sekali. Saat ini di AS, menurut Harvard Institute, terdapat 77.000 psikolog klinis, 192.000 pekerja sosial klinis, 105.000 konselor kesehatan mental, 50.000 terapis perkawinan dan keluarga, 17.000 perawat psikoterapis, dan 30.000 pelatih tentang kehidupan. Satu-satunya alasan bidang ini terus berkembang adalah karena meningkatnya permintaan. Semakin keras kita berusaha membuat kita merasa lebih baik, semakin buruk yang kita rasakan. Hanya sebagian kecil karyawan yang merasa puas dan benar-benar bahagia di tempat kerja. Kita telah membangun sistem dan organisasi yang memaksa kita bekerja di lingkungan yang membuat kita tidak bisa bekerja dengan baik. Dengan kelebihan dopamin untuk menggerakkan kita dan kortisol mengalir saat kita tidak membutuhkannya, sebenarnya kita membuat sistem kita korsleting sehingga melakukan sebaliknya, mendorong kita mengutamakan diri sendiri terlebih dahulu dan mencurigai orang lain. Jika manusia diumpamakan sebagai mobil salju, ini berarti kita dirancang untuk beroperasi dalam kondisi yang sangat spesifik. Jika mesin dirancang untuk kondisi bersalju tetapi ditempatkan dalam kondisi padang pasir misalnya, ia tidak akan beroperasi dengan baik. Tentu mobil salju itu akan bergerak, hanya saja mobil itu tidak bergerak semudah jika ia berada dalam kondisi yang tepat. Inilah yang terjadi dalam banyak organisasi modern kita, dan jika kemajuannya lambat atau inovasinya rendah, para pemimpin-pemimpin mengotak-atik mesin itu. Mereka merekrut dan memecat karyawan dengan harapan mendapatkan kombinasi yang tepat. Mereka mengembangkan jenis insentif baru untuk mendorong mesin itu bekerja keras. Kepercayaan itu seperti pelumas yang mengurangi gesekan dan menciptakan kondisi yang jauh lebih kondusif bagi kinerja. Dengan dorongan dopamin, mesin itu benar-benar akan bekerja lebih keras dan bahkan mungkin akan sedikit lebih cepat di padang pasir, tetapi gesekannya besar. Terlalu banyak pemimpin perusahaan yang gagal memahami bahwa bukan para karyawan yang menjadi masalah. Para karyawan mereka baik-baik saja. Sebaliknya, lingkungan kerja pada karyawan itulah masalahnya.
perbaiki hal itu dan sesuatunya itu akan berjalan lancar. Sebagai makhluk sosial, kepercayaan itu seperti pelumas. Kepercayaan mengurangi gesekan dan menciptakan kondisi kerja yang jauh lebih kondusif. Sama seperti menempatkan mobil salju di atas salju. Berikan kepercayaan, maka mobil salju yang kurang bertenaga pun akan mengalahkan mobil salju paling kuat yang berada di lingkungan yang salah. Ini bukan soal kecerdasan orang dalam berorganisasi, tetapi bagaimana mereka bekerja sama dengan baiklah menjadi indikator sejati kesuksesan masa depan atau kemampuan melewati rintangan. Kepercayaan dan komitmen adalah perasaan yang kita dapatkan saat senyawa kimia insentif mengalir di dalam otak limbik kita. Dengan demikian, kepercayaan dan komitmen secara inheren sulit diukur. Kita tidak bisa semata-mata meminta seseorang untuk bahagia dan berharap dia bahagia. Kita juga tidak bisa semata-mata meminta seseorang untuk mempercayai kita atau berkomitmen pada sesuatu dan berharap mereka melakukannya. Ada banyak hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum seseorang merasakan kesetiaan atau pengabdian. Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh semua pemimpin perusahaan untuk membangun kepercayaan dan komitmen yang kuat di antara para karyawan mereka. Dan dengan cara yang tidak dopamin, dibutuhkan waktu, tenaga, dan kemauan orang-orang agar kepercayaan dan komitmen ini dapat terwujud. Semua ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana awalnya kita bisa masuk ke padang pasir? Dilanjutkan bab 11.